Penetapan kuantitatif darah. Untuk melakukan percobaan kuantitatif darah, kita harus siapkan dulu bahan untuk pemeriksaan yang akan kita pakai. Bahan bisa berupa darah lengkap, atau bisa juga berupa serum, atau yang ketiga bisa juga berupa plasma. Untuk pembuatan serum, biasanya darah yang kita ambil memakai sperm itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi tanpa diberi antikoagulan. Setelah didiamkan beberapa waktu, akan terjadi bekuan darah. Sedangkan di bagian atas ada bagian bening yang kita sebut sebagai serum. Jadi serum tidak mengandung fibrinogen, karena fibrinogennya ada di dalam bekuan. Sedangkan plasma itu dibuat dengan cara darah yang kita ambil dengan sperm kita pindahkan ke dalam tabung yang diberi antikoagulan, sehingga larutan bening yang ada di atas itu kita sebut sebagai plasma. Ada beberapa jenis antikoagulan yang dipakai di dalam bidang kedokteran. Yang pertama, heparin. Itu baik, merupakan antikoagulan terbaik, ya, yang kerjanya adalah anti tromboplastin. Jadi dia menghambat pembentukan trombin dari protrombin. Heparin ini bisa dipakai baik in vivo maupun in vitro. Yang kedua sampai kelima ini adalah antikoagulan yang semuanya kerjanya mengikat ion kalsium yang ada di dalam darah. Kita tahu kalsium adalah faktor pembekuan nomor 4. Antikoagulan itu adalah kalium atau natrium oksalat, natrium sitrat, natrium fluorida, dan EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Natrium fluorida ini adalah antikoagulan yang paling baik untuk pemeriksaan kadar gula darah, karena selain mengikat kalsium, dia juga bekerja dengan menghambat enzim enolase yang ada di dalam Embden-Meyerhof pathway. Penetapan kadar kalsium darah menurut metode Kramer dan Tisdal. Dasar dari pemeriksaan ini adalah kalsium yang ada di dalam serum kita andapkan dulu sebagai garam oksalat. Selanjutnya endapan kalsium ini dicuci lalu dilarutkan kembali dengan asam encer dan akhirnya difiltrasi dengan KMNO4 standar. Jadi kalau kita lihat reaksinya, kalsium yang ada di dalam darah itu mula-mula dengan oksalat, garam oksalat akan menghasilkan endapan kalsium oksalat. Kemudian endapan ini kita larutkan memakai H2SO4, dihasilkan
asam oksalat, dan kalsium sulfat. Oksalat yang dihasilkan ini akhirnya dititrasi memakai KMNO4 standar. Untuk penetapan kadar kalsium ini, reaksi yang dipakai tadi kita sudah lihat adalah larutan amonium oksalat pertama. Ini untuk mengendapkan kalsium. Yang kedua, larutan amonium hidroksida 2%. Ini gunanya untuk mencuci endapan kalsium. Sedangkan yang ketiga, KMNO4 0,01 M untuk titrasi. Dan diketahui bahwa 1 ml KMNO4 0,01 M itu ekivalen dengan 0,2 mg kalsium. Jadi tahap-tahap dari pemeriksaan kalsium menurut Kramer-Tisdal itu ada 4 tahap. Tahap pertama tadi sudah disebutkan adalah pengendapan kalsium. Tahap kedua, pencucian kalsium. Tahap yang ketiga adalah melarutkan kalsium oksalat dengan H2SO4 encer. Dan tahap yang terakhir adalah titrasi. Cara kerjanya, pemeriksaan ini dimulai dengan ambillah 2 ml serum, masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Supaya hasilnya lebih teliti, kita kerjakan secara duplo, artinya dua kali. Selanjutnya kita tambahkan 1 ml amonium oksalat dan juga tambahkan 2 ml air. Setelah terdapat 5 ml campuran, kita tutup bagian atas tabung dengan penutup, bisa berupa plastik yang diikat dengan karet. Maksudnya supaya jangan ada kotoran pada waktu pemutaran sentrifuge masuk ke dalam tabung. Setelah seperti ini ditutup, kita rapihkan dengan memakai gunting. Kita rapihkan pinggiran dari plastik supaya pada waktu pemutaran dengan sentrifuge tidak berantakan. Selanjutnya campuran ini kita diamkan selama 30 menit. Dan jangan lupa ya, tiap 5 menit kita kocok. Cara mengocoknya adalah dengan diketuk-ketukkan ke jari tangan ya, supaya tidak tumpah keluar. Setelah 30 menit kita putar campuran tadi dengan sentrifuge. Setelah 30 menit kita akan putar kedua tabung ke dalam sentrifuge. Tapi sebelumnya harus kita seimbangkan dulu untuk supaya tabungnya tidak pecah di dalam sentrifuge.
Setelah seimbang, kita putar kedua tabung ini selama 15 menit. Kecepatan dari centrifuge adalah 1500 rpm. Setelah 15 menit diputar, kita lihat akan terjadi endapan dari kalsium oksalat pada kedua tabung sentrifuge tadi. Selanjutnya kita buka tabungnya dan kita buang cairan di atasnya. Endapan akan tertinggal pada dasar kedua tabung, endapan kalsium oksalat. Selanjutnya kita diamkan tabung ini terbalik dengan dialisi dengan kertas saring supaya endapan ini menjadi kering. Diamkan selama 5 menit. Setelah kering, kita masuk tahap kedua, yaitu tahap pencucian. Kita masukkan 3 ml amonium hidroksida ke dalam kedua tabung reaksi itu. Jadi amonium hidroksida fungsinya adalah untuk mencuci kelebihan oksalat yang ada, sehingga setelah dicuci endapannya itu akan menjadi murni. Kemudian ditutup kembali, dan setelah ditutup, keduanya ini pencuciannya itu dilakukan dengan sentrifuge selama 5 menit. Setelah 5 menit kita angkat dari tabung dari sentrifuge. Kemudian seperti tadi kita buang lagi cairan di atasnya, sehingga yang tertinggal adalah endapan yang amonium oksalat yang murni. Tahap berikutnya adalah kita larutkan endapan ini memakai H2SO4 1N. Kita masukkan 2 ml H2SO4 1N ke dalam masing-masing tabung sentrifuge yang berisi endapan kalsium oksalat. Kalau endapannya sukar larut, kita coba hangatkan memakai air panas, sebab dalam keadaan hangat endapan kalsium oksalat lebih mudah larut di dalam H2SO4. Kita larutkan sambil mengocok-ngocok. Jadi kita larutkan sambil direndam dalam air hangat, ya. Saudara akan lihat bahwa endapannya akan larut. Selanjutnya, kalau sudah larut, kita sampai pada tahap titrasi. Ya. Titrasi
akan dilakukan dengan memakai KMNO4 0,01 N. Sebelum titrasi dilakukan, kita buat dulu blanko. Ya, blanko itu berisi 2 ml H2SO4 1N dan 2 ml Aquades. Ketiga tabung ini yaitu 1 blanko dan 2 zat yang mau kita periksa, itu ketiganya kita hangatkan karena titrasi akan berlangsung dalam suasana hangat. Yang dititrasi lebih dulu adalah larutan blanko. Untuk titrasi, kita harus membaca lebih dulu permulaan kita mulai mentitrasi. Kemudian kita catat, selanjutnya kita tambahkan setetes KMNO4 sampai terbentuk warna ungu. Ini blanko. Saudara lihat warnanya menjadi ungu. Dan warna ungu ini tidak boleh hilang selama 1 menit. Setelah ketiga tabung ini titrasi dan kita sudah mendapat volume dari KMNO4 untuk titrasi, percobaan ini selesai. Mati. Yang pertama ini adalah tabung blanko. Setelah warnanya sama, kita hentikan. Ternyata untuk titrasi blanko kita peroleh diperlukan KMNO4 0,3 ml. Sedangkan tabung yang pertama ini titrasinya memerlukan 1,1 ml. Sedangkan tabung yang kedua kita mendapatkan 0,95 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian nilai tadi dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi kadar konsentrasi kalsium serum adalah X min B kali 0,2 kali 100 per mililiter serum yang dipakai. Satuannya adalah miligram persen. Di mana X, kita tahu kita melakukan duplo. Jadi nilai X ini adalah nilai rata-rata dari jumlah mililiter KMNO4 yang dipakai untuk titrasi sampel. Tadi nilainya adalah yang pertama 1,1 ml, sedangkan tabung yang kedua adalah 0,95 ml. Sedangkan B adalah jumlah mililiter KMNO4 yang dipakai untuk mentitrasi blanko. Tadi nilainya adalah 0,3. 0,2 ini tadi diketahui dari
standar KMNO4, di mana 1 ml KMNO4 0,01 N itu setara dengan 0,2 mg kalsium. Sedangkan ini mililiter serum yang dipakai tadi pada percobaan kita memakai 2 ml serum. Ya, kalau kita masukkan semua nilai-nilai tadi ke dalam rumus, maka kita akan memperoleh kadar kalsium. Yang menjadi tugas saudara adalah hitunglah kadar kalsium tadi. Dan setelah itu tentukan apakah kadar itu normal atau tidak. Dan kalau tidak, disebut apa kadar kalsium yang saudara hitung. Selamat menghitung.